Nah, selanjutnya ada analisis DuPont dan rentabilitas ekonomi. Untuk analisis keuangan model DuPont sering dikenal sebagai pengusaha sukses. Dalam bisnisnya, ia memiliki cara tersendiri dalam menganalisis laporan keuangan. Caranya sebenarnya hampir sama dengan analisis laporan keuangan biasa, namun pendekatannya lebih integratif dan menggunakan komposisi keuangan sebagai elemen analisisnya. Analisis keuangan model DuPont menguraikan pos-pos laporan keuangan secara mendetail. Ya. Nah, di sini DuPont menganggap penting return on investment sehingga memulai analisisnya dari angka ini, yaitu dihitung dari dua komponen. Yang pertama yaitu NPM, Net Profit Margin, dan yang kedua perputaran total aktiva. Nih ya. Nah, sehingga kalau misalnya memang mau dirumuskan, yaitu ya kalau kita belum dapat NPM berarti kita cari dulu NPM-nya, yaitu dengan EAT, earning after tax, laba setelah pajak, dibagi dengan penjualan dikali penjualan dibagi total aktiva. Ini adalah rumus dari return on investment. Ya, nah sekarang karena kita lihat di kemarin itu kita sudah dapat belum? Ya, kita kemarin sudah dapat belum ya? Oh, di sini saya sudah ada nih net profit marginnya. Net profit margin saya ini adalah 2,4 ya. Berarti di sini 2,4 kita masukkan. Net profit marginnya berarti kan 2,4. Tinggal kita masukkan 2,4 dikali ya 2,4%. Ini ada persennya tadinya ya. 2,4% dikali dengan perputaran total aktiva. Kita lihat perputaran total aktivanya berapa. Nih, perputaran total aktivanya adalah 2,5 kali. Berarti ini kita masukkan 2,5 kali. 2,5 kali ya. Coba kita lihat lagi. Perputaran total aktiva ini ya, 2,5 kali ini yang kita lakukan kemarin. Ya. Kita bisa cari sekarang 2,4% kali 2,5, hasilnya adalah 0,06. Ini adalah hasil dari ROI, atau kalau kita persenkan, kita lihat dipersenkan jadi berapa? Kali 100, hasilnya adalah 6%. Ya, sebelumnya kita bahas tentang analisis DuPont. Nah, analisis DuPont menunjukkan keterkaitan antara ROI, Return on Investment, ROE, Return on Equity, dan rasio hutang. Sedangkan rentabilitas ekonomi menekankan bahwa hutang dapat digunakan apabila tingkat bunga hutang lebih kecil dari rentabilitas ekonomi. Nah, jadi apa sih itu sebenarnya rentabilitas ekonomi? Rentabilitas ekonomi itu sendiri mempunyai arti yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Nah, dalam perhitungan rentabilitas ekonomi, laba yang dihitung hanyalah laba yang berasal dari operasional perusahaan yang biasa disebut laba usaha. Dengan demikian, maka laba yang diperoleh dari usaha di luar perusahaan seperti dividen tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas. Untuk rumusnya sendiri, rentabilitas ekonomi itu sama dengan PM itu adalah profit margin dikali dengan perputaran total aktiva
Jadi RE itu sama dengan EBIT dikali penjualan. EBIT itu adalah laba usaha ya. EBIT dibagi penjualan dikali penjualan penjualan dibagi total aktiva. Nah, untuk PM profit margin berarti rumusnya adalah ini ya, EBIT dibagi penjualan atau laba usaha dibagi dengan penjualan. Nah, sedangkan perputaran total aktiva itu rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva. Sekarang kita lihat EBIT-nya sudah ada belum di kita? Ya. Nih, ternyata kemarin kita baru buat gross profit margin dan net profit margin. Selanjutnya kita perlu buat profit marginnya. Profit margin yaitu dari laba usaha dibagi dengan penjualan, laba usaha atau EBIT ya, dibagi dengan penjualan dikali 100%. Nah, kita cari sekarang. Kita lihat laba usahanya berapa? Laba usaha atau EBIT di sini adalah 51 juta ya. Berarti kita masukkan di sini 51 juta dibagi dengan penjualan. Penjualannya adalah ini ya, 1 miliar, maka kita masukkan 1 miliar. Oke, hasilnya adalah sekarang kita cari ya, 51 juta dikali 100 dibagi 1 miliar. Hasilnya adalah 5,1. Jadi di sini untuk profit marginnya adalah 5,1%. Ini ya. Berarti kita sudah dapat profit marginnya 5,1% ya. Kita masukkan sekarang di sini. 5,1% dikali dengan perputaran total aktiva. Kita lihat perputaran total aktivanya di sini adalah nih ya. Penjualan dibagi total aktiva adalah 2,5 kali. Berarti di sini dikali 2,5. Kita cari lagi, kita hitung. Karena kita mau mencari dalam bentuk persenannya, maka kita langsung saja 5,1 dikali 2,5. Hasilnya adalah 12,75% ya. Ini adalah rentabilitas ekonomi dari perusahaan yang ada di contoh kita ya. Nah, jadi di sini berarti perusahaan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 12,75%. Nah, semua perusahaan pada umumnya mengarahkan kegiatannya untuk mendapatkan titik rentabilitas maksimal daripada laba maksimal. Kenapa? Karena rentabilitas sebuah perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan adanya rasio keuangan tentu akan mempermudah pencatatan transaksi keuangan sehingga para manajer, terutama manajer keuangan di sini ya, untuk merencanakan berbagai kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Seperti itu. Ini adalah analisis DuPont dan juga rentabilitas ekonomi ya. Sudah selesai. Terima kasih.